Halo teman-teman, selamat datang di Brand Advice Talk episode 19. Hari ini merupakan episode yang khusus ya, karena kita sedang berkolaborasi dengan salah satu organisasi yang bernama APPDI atau Asosiasi Profesional Privasi Data Indonesia. Nah, APPDI ini merupakan asosiasi resmi pertama untuk pejabat pelindungan data atau DPO ya istilahnya, Data Protection Officer, dan para profesional privasi di Indonesia, di mana kebetulan saya merupakan salah satu Certified Data Protection Officer dan salah satu anggota dari APPDI juga. Nah, hari ini saya ditemani oleh rekan-rekan dari APPDI, sesama anggota APPDI dan juga sebagai Certified Data Protection Officer juga ya. Di sini saya kehadiran Bu Catherine Liba Ari dari PT Easy Helps Multi Solusindo. Di sini ada juga Pak Diki Wijaya dari PT Investri Radika Jaya. Pak Diki Wijaya adalah sebagai Chief Information Officer, dan juga ada Pak Satria Braja Harianja dari law firm HSN Partners di Medan, Sumatera Utara. Kita bertiga sama-sama sebagai member APPDI ya di sini, dan juga ada yang sebagai Certified Data Protection Officer juga. Nah, hari ini kita mau bahas apa? Hari ini kita mau bahas masalah pelindungan data pribadi, atau mungkin singkatnya kadang disebut PDP ya. Data pribadi ini kan merupakan hal yang penting. Semuanya pasti sudah familiar ya dengan istilah data atau data pribadi. Nah, namun di Indonesia ini banyak yang masih kurang paham, atau tingkat awareness kita itu sangat-sangat rendah bisa kita bilang kalau terkait perlindungan data pribadi, di mana seharusnya data pribadi itu merupakan hal yang sangat penting dan krusial untuk kita lindungi. Nah, hari ini kita mau sharing-sharing ya, karena kebetulan teman-teman di sini backgroundnya berbeda-beda. Ada yang dari pelaku bisnisnya, ada yang dari pihak yang biasa mengatur tata kelola atau manajemennya. Lalu ada juga Pak Satria ini yang rekan seprofesi saya sebagai advokat juga, dan juga kebetulan lagi menempuh S3 di bidang hukum ya Pak ya. Jadi doktor hukum dan penelitiannya di bidang pelindungan data pribadi. Jadi pas banget ini untuk kita bahas rame-rame, kita akan diskusi rame-rame ini. Nah, sekarang kenapa data pribadi itu penting? Data pribadi itu karena kalau menurut konsep yang ada di Indonesia itu mestinya merupakan salah satu hak asasi kita. Jadi pelindungan data pribadi itu merupakan hak asasi kita sebagai manusia, sebagai warga negara Indonesia juga. Dan bahkan ini saya ada bacakan quote ya dari Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Beliau sempat menyatakan juga bahwa data ini adalah jenis kekayaan baru. Saat ini data adalah new oil, bahkan lebih berharga dari minyak. Data yang valid menjadi salah satu kunci pembangunan. Nah, itu quote dari Pak Jokowi ya. Oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk belajar lebih lanjut apa sih data pribadi ini, bagaimana konsep perlindungannya, dan bagaimana cara penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai masyarakat maupun sebagai pelaku usaha. Oke. Nah, langsung aja kita kenalan dulu ya dengan teman-teman saya di sini ya. Oke, mungkin saya sapa dulu Bu Catherine Liba Ari. Saya panggil Bu Catherine aja ya. Apa kabar Bu Catherine? Halo Pak Michael, baik. Baik, terima kasih ya atas waktunya Bu Catherine. Sudah mau direpotin untuk sharing di Brand Advice. Bu Catherine mungkin bisa diperkenalkan sedikit latar belakangnya Bu Catherine. Baik, saya kebetulan founder dari PT Easy Helps Multi Solusindo. Easy Helps itu adalah corporate legal secretary company ya. Background kita memang lebih banyak di tata kelola dan legal compliance. Ya memang saat ini kita banyak bantu klien itu, khususnya so far sih fintech ya. Itu dalam setup mereka punya sistem tata kelola internal sebenarnya. Jadi memang kita itu fokus di persiapan sertifikasi ya, sertifikasi ISO 27001. Oke, siap. Mungkin tadi ngomong-ngomong fintech, saya sekarang sapa Pak Diki nih, Pak Diki Wijaya. Apa kabar Pak Diki? Baik, Pak Michael. Baik ya, kalau Pak Diki ini kalau di bidang data pribadi sudah lumayan sering kita lihat ya. Bahkan saya pernah join juga. Tadi Bu Catherine cerita juga pernah join ya di webinarnya Pak Diki ya. Jadi Pak Diki ini lumayan aktif juga memberikan penyuluhan, meningkatkan awareness di bidang data pribadi. Nah, mungkin Pak Diki mungkin bisa kenalan sedikit Pak dengan teman-teman di Brand Advice Pak, latar belakangnya Pak Diki. Thank you Pak Michael. Ya, jadi saya itu ada Chief Information Officer di Investri Radika Jaya. Investri sendiri itu kita adalah perusahaan online marketplace lending ya, atau kalau mungkin yang lebih dikenal itu P2P, di mana sebenarnya kita hanya mempertemukan antara pihak-pihak yang membutuhkan pinjaman dengan pihak-pihak yang ingin memberikan pinjaman. Selain itu memang selain ikutan aktif di APPDI ya,
tentunya saya juga ikutan aktif di asosiasi fintech. Dan memang perlindungan data pribadi ini menjadi salah satu fokus area kita sih. Kalau tadi Pak Michael sama Bu Catherine bilang udah pernah ngeliat, saya sih cuma sharing apa yang udah dibelajarin dari guru besar kita semua nih ya. Kita kan semuanya didikan suhu yang sama nih. Masih mulai, yang penting kan kita bisa berbagi agar sebenarnya semakin banyak orang-orang yang memiliki kesadaran, semakin tinggi tingkat literasinya, baik itu untuk literasi keuangan, literasi digital maupun literasi perlindungan data pribadi. Kayaknya sih itu bagus ya untuk seluruh ekonomi digital kita. Jadi kira-kira memang I think saya justru yang berterima kasih nih udah diundang, jadi bisa ikut sama-sama. Nambah Makasih lah banyak Pak Diki atas waktunya. Thank you Pak Michael. Oke, nah ini mungkin last but not least kita kedatangan juga rekan seprofesi saya, ada Pak Satria Braja Harianja. Pak Satria ini kebetulan rekan seprofesi juga ya, selain sebagai lawyer, juga sebagai Certified Data Protection Officer dan juga sebagai kurator ya Pak ya? Ya, kurator dan pasar modal juga Pak, konsultan. Pasar modal juga ya. Wah, siap, berarti komplit banget nih bidangnya. Nah, mungkin bisa diperkenalkan lebih lanjut Pak Satria, ini backgroundnya gimana Pak? Baik, terima kasih atas undangannya Pak Michael. Benar sekali, saya dari Medan Pak, Sumatera Utara. Saya kebetulan managing partners di law firm Harianja Sianturi and Partners. Kurang lebih sudah 9 tahun menjadi lawyer. Bidang corporate lawyer dan bisnis ya. Jadi saya memang mendalami terkait dengan perlindungan data ini karena bersinergi dan bersinggungan dengan profesi saya. Di samping sebagai kurator juga pasar modal juga berkaitan Pak ya dengan yang namanya informasi data ya. Jadi ini memang betul-betul sangat bersinergi dengan profesi saya sehari-hari. Jadi memang harus diberikan sosialisasi yang optimal. Bukan hanya kepada user saja ataupun para pemilik data juga, tapi juga terhadap aparatur negaranya juga harus kita berikan sosialisasi yang optimal lah, agar mereka bisa memahami sebenarnya basic untuk perlindungan itu seperti apa, bentuk yang paling logik diterapkan dalam aplikasi di lapangan. Begitu Pak. Terima kasih sekali lagi Pak ya undangannya Pak Michael. Saya yang terima kasih banget Pak atas waktunya sudah mau sharing-sharing dengan teman-teman di Brand Advice. Nah jadi kurang lebih gitu ya perkenalan dari kita. Kalau teman-teman bisa lihat tadi background kita ini beragam-ragam. Jadi mungkin supaya kita bisa sharing ini dari berbagai aspek gitu. Nah tanpa panjang-panjang langsung aja kita mulai ya. Jadi mungkin sebelum kita lanjut ke praktek, kita mungkin perlu bahas definisi dulu. Nah, data pribadi ini apa sih? Dari tadi kita kan sudah menyampaikan bahwa kita mau meningkatkan awareness tentang data pribadi. Nah, mungkin untuk definisi bisa saya bacakan ya. Di sini saya ada definisi dari rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ya. Jadi masih rancangan undang-undang ya teman-teman ya, belum ada undang-undangnya. RUU PDP biasanya kita sebutnya ya supaya nggak kepanjangan ya. Memang di Indonesia kadang kita soalnya suka singkatan-singkatan ya, PPKM itu dan lain-lain itu ya. Nah, di RUU PDP dan PP nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik atau kadang kita sebutnya PP tentang PSTE gitu ya. Data pribadi itu disebutkan definisinya adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan atau non elektronik. Nah, itu definisinya data pribadi menurut peraturan perundang-undangan kita yang ada atau yang mau ada ini ya. Nah mungkin saya nanya ini ke teman-teman saya, mungkin dari Pak Satria mau dijelasin sedikit Pak, gimana sih data pribadi ini, apa aja yang termasuk data pribadi Pak mungkin di Indonesia? Baik, terima kasih Pak Michael. Sebenarnya secara garis besar yang disampaikan oleh Pak Michael tadi ada kurang sempurna sedikit menurut kami ya, bahwa tidak cukup hanya seorang saja, namun kita juga harus memikirkan yang namanya badan hukum atau badan usaha lain yang memiliki afiliasi terkait dengan data. Jadi memang definisi itu memang perlu diperlebar lagi ya, tidak cukup hanya ke perseorangan tapi juga ke badan hukum atau badan usaha lain yang bersinggungan dengan data. Jadi menurut hemat kami bahwa yang namanya data ini merupakan zaman sekarang yang memiliki nilai keekonomian yang sangat tinggi, Pak. Karena saya beberapa kali sudah mengikuti diskusi dengan beberapa teman bahwa sepakat siapapun yang memiliki bank data dia akan
apa namanya menguasai dunia, dan saya itu akan sepakat sekali Pak. Makanya Amerika pada umumnya kita bisa menjadikan acuan apakah memang kita siap untuk menghadapi apa namanya semacam persinggungan yang mana data kita itu kalau bisa kita manfaatkan bisa menjadi lahan basah bagi pemerintah maupun bagi masyarakat kita pada umumnya. Itu menurut hemat kami, Pak. Oke, nah mungkin sekarang saya nanya ke Pak Diki ya, sebagai salah seorang Chief Information Officer pada suatu fintech ya, peer-to-peer lending. Nah, kira-kira data pribadi ini skopnya seluas apa aja Pak Diki? Misalkan kayak di prakteknya di tempatnya Pak Diki sendiri, apa aja sih yang dikelompokkan sebagai data pribadi Pak Diki? Ya, jadi kalau di tempat kami memang pastinya tadi kalau berangkatnya apa, ada personal identifiable information ya, kalau kita kan taunya PII. Dan saya setuju dengan Pak Satria, memang bukan hanya individu, tetapi mungkin skopnya juga harus diperluas sampai dengan data dari sebuah perusahaan. Kenapa? Karena pada ujungnya sebenarnya apabila data tersebut, kita melihatnya gini, kalau data tersebut diambil oleh orang lain dan mereka bisa menyalahgunakan, dalam arti kata mereka bisa menghubungi orang-orang yang ada dalam data itu sebenarnya sudah menyangkut data pribadi. Kalau memang masih datanya agregat, ya kan kalau misalnya data survei secara keseluruhan, itu mungkin bisa dipisahkan ya. Tapi intinya adalah data yang ketika mereka mendapatkan akses, lalu mereka bisa menghubungi ataupun jadi mengetahui lebih dalam tentang seorang individu ataupun seorang institusi, itu yang kami anggap adalah informasi data pribadi. Otomatis kalau di bawahnya itu banyak ya Pak, jadi pasti ada aktivitas mereka, informasi keuangan, informasi KTP-nya, NPWP, dan juga aktivitas mereka di platform manapun. Seperti itu kira-kira Pak. Oke, luas banget ya. Jadi mungkin kalau saya tambahin sedikit dari Pak Diki, contohnya yang tadi misalkan sesuatu yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi itu, contohnya mungkin misalkan nomor telepon aja cuman satu sekedar rangkaian serangkaian angka-angka, itu mungkin belum bisa dianggap data pribadi gitu kan ya Pak ya. Nah kalau tapi sudah digabungkan dengan yang lain, misalkan dengan alamat atau dengan nama, nah itu kan bisa mengidentifikasi seseorang gitu ya Pak Diki ya. Betul, ya nama, email, nomor email KTP dan lain-lain itu ya. NPWP kita kalau cuma lihat nomor satu line gitu, angka, kita mungkin nggak tahu itu nomor apa gitu kan ya. Nah tapi kalau sudah ada tambahan-tambahan unsur-unsur lainnya di situ, bisa sebagai suatu data pribadi juga ya. Nah mungkin dari Ibu Catherine sekarang saya nanya, ada mungkin masukan atau tambahan lagi terkait data pribadi ini menyangkut apa aja skop-skopnya? Konteksnya kalau kita bicara definisi, saya setuju dengan Pak Satria ya. Kalau dari definisi RUU PDP kita sendiri itu sebaiknya harus lebih dikembangkan, karena balik lagi data pribadi itu dikelola oleh orang pribadi dan pelaku usaha, termasuk ya negara kita juga kan. Kalau kita bicara skopnya, sebagai orang pribadi ya terbatas tentunya hanya kepada yaitu ya KTP, nomor telepon, email dan lain-lain lah, akun sosial media itu yang kadang-kadang kita anggap itu bukan data pribadi padahal sebenarnya itu data pribadi yang mengandung informasi. Lalu kalau di perusahaan sendiri ya pasti satu data customer. Gitu ya, itu treatment yang harus dikelola dengan akses yang tertinggi. Lalu data-data keuangan, data dan informasi terhadap komunikasi internal, menurut saya itu juga adalah data-data pribadi internal perusahaan, yang kadang kita nggak sadar bahwa informasi yang lisan tadi, itu juga sebenarnya informasi yang harus dijaga dan dikelola. Kurang lebih seperti itu mungkin tambahan saya. Iya, jadi luas banget ya, bahkan itu bisa dianggap sebagai intangible asset juga ya data pribadi. Betul. Ini ya, kayak yang tadi kutipan yang saya sampaikan dari presiden kita disebutkan bahwa data pribadi itu bisa menjadi suatu kekayaan di ekonomi digital ini. Bahkan tadi Pak Satria sudah sempat menyampaikan juga ya, siapa pemegang data itu penguasa dunia ya sekarang. Mungkin kalau saya mundur sedikit dulu, ada quote yang lumayan terkenal dari sekitar tahun 2013 atau 2014, itu disebutkan bahwa data is the new oil gitu ya katanya ya. Nah setuju nggak ini? Mungkin saya nanya ke Bu Catherine dulu, setuju nggak ini? Apa betul data ini is the new oil atau gimana? Sepenting apa data ini buat kita? Kalau dari sisi saya sih setuju sih Pak. Sorry to say ya, kita negara kita sih ya, menurut saya kita itu justru kurang memiliki data internal histori negara kita sendiri. Oke. Mungkin lebih banyak negara kita, histori tentang negara kita itu yang tertulis ya, kita bicara yang tertulis,
berarti yang identik itu mungkin dimiliki oleh negara yang pernah ada di Indonesia puluhan tahun, ratusan tahun dibanding kita sendiri, karena kita nggak kelola gitu ya. Dari sisi kearsipan kita jauh banget, dari sisi pengelolaan informasi kita nggak ada. Nah ini yang memang kalau kalau statement tadi bahwa wah memang bisa menjadi penguasa dunia bagi mereka yang benar-benar mengatur dan mengolah data informasi itu menurut saya sih benar banget. Dia bisa ya superpower. Superpower gitu. Ya, informasi itu adalah kunci ya, bahkan ada yang bilang kayak gitu ya. Iya, kan sekarang riset pun harus pakai data. Kita mau menentukan target apapun, target marketing, target apapun, target pasar, mesti ada data. Kalau nggak ada data gimana bisa menetapkan suatu target yang bisa kita achieve kan gitu. Oke, padahal di sini kita sering sekali memandang data itu sebelah mata ya. Misalkan ada WA group yang kita nggak kenal, terus ayo semua absen di sini nomor 1, terusin nomornya, masukin alamat, nomor telepon, dimasukin semua ya. Apalagi belakangan zamannya vaksin, biasanya kalau ada pendaftaran vaksin di tempat tertentu kadang kayak gitu. Padahal kita sebagai pemilik data atau kadang disebut juga data subjek tuh punya banyak hal ya terkait data pribadi. Nah, mungkin saya bisa nanya ini ke Pak Diki. Kira-kira mungkin bisa dijelasin sedikit hak-hak kita ini apa aja sih sebagai data subjek atau pemilik data gitu, Pak Diki? Ya Pak, jadi sebenarnya kalau kita coba simplifikasikan atau kita bold down ke satu ya, apapun data yang data kita yang kita serah terimakan atau kita pinjamkan kepada platform ya, ketika kita menggunakan aplikasi ataupun mengakses sebuah platform, kan kita kasih data pribadi kita tuh. Ujung-ujungnya adalah data itu tidak boleh diberikan atau didistribusikan tanpa persetujuan kita. Gitu. Sebenarnya untuk penggunaannya pun kalau kita melihatnya hak kita adalah ketika mereka meminta sebuah data, kita tentunya harus diberikan penjelasan mengapa mereka membutuhkan data ini. Karena kalau tidak, kan kadang-kadang orang cenderung mereka minta banyak ya, aplikasi mungkin minta sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena dengan alasan mereka ingin mengenal kita lebih jauh. Tapi apakah memang informasi tersebut dibutuhkan? Jadi hak kita sebagai pemilik data pribadi tentunya adalah mendapatkan penjelasan ketika diminta suatu data kita, informasi kita itu akan digunakan untuk apa? Itu satu udah pasti ketika mereka minta. Kedua, ketika kita sudah berikan, penggunanya pun harus sesuai dengan apa yang mereka jelaskan di awal. Jadi kalau bilangnya ini hanya untuk menyapa, misalnya kenapa nama, ya biar diketahui gitu ya. Bukan berarti nama itu bisa digunakan untuk kegunaan lain. Gitu. Terus yang kedua. Dan ketiga tentunya ada distribusi. Data kita tidak boleh diberikan kepada siapapun ya, pihak ketiga tanpa persetujuan kita. Kalau memang mereka mau ada kerjasama dengan misalnya, kan banyak ya sekarang ada yang kerjasama. Tentu harus mendapatkan konsen dari kita. Dan mereka harus kembali lagi menjelaskan kembali kenapa mereka membutuhkan konsen ini, dan apabila kita sudah memberikan konsen atau memberikan izin, maka barulah data tersebut bisa di-share dengan pihak ketiga. Kalau saya lihat sih paling basic hak kita itu Pak. Nah mungkin padahal ini kan konsepnya mungkin bagi banyak orang nih sifatnya masih baru ya. Padahal ini semua sudah ada di sekitar kita ya. Contohnya mungkin pasti teman-teman audiens di sini kalau misalkan mengunjungi suatu website, biasanya kan pop up ada keluar notifikasinya dulu kan ya. Kita ditanyain website ini mau melakukan pengumpulan data bla bla bla. Orang kadang bilangnya cuman ngertinya ini tentang cookies gitu aja kan ya. Terus mau di-allow atau enggak. Nah itu salah satu perwujudan ya dari hak yang kita miliki ya, benar nggak ya? Nah ini kan sebagai salah satu produk yang biasanya kita mengacunya ke suatu sistem yang namanya GDPR ya. GDPR ini General Data Protection Regulation dari European Union. Nah itu biasanya digunakan sebagai gold standardnya. Kalau di Indonesia sendiri, ini mungkin kalau saya boleh share ya, peraturan terkait data pribadi itu mestinya kan sudah ada ya, tapi sporadik sifatnya. Kita punya data pribadi yang berhubungan dengan elektronik, dengan sistem elektronik, dengan perbankan, dan lain-lain gitu kan. Kesehatan juga ya, apalagi belakangan dengan kondisi pandemi seperti ini ya. Nah, kalau sekarang juga yang ramai jadi bahasan tuh kan RUU PDP ya, atau Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, di mana ini mungkin mau diadakan suatu sinkronisasi nanti hasil akhirnya.
Nah, mungkin saya bisa nanya ini sesuai dengan bidang penelitiannya Pak Satria ya. Gimana sih Pak pengaturannya data pribadi di Indonesia ini? Mungkin Pak Satria bisa jelasin, mungkin bisa sentil-sentil sedikit juga Pak ke pemerintah, kira-kira mau ada masukan apa nih Pak untuk produk akhirnya nanti? Aman nggak nih Pak Michael nih? Wah, kalau ini nanti kalau sampai ada yang mau off the record, kita cut Pak. Ya udah nggak apa-apa Pak. Tapi kan ini kan untuk dalam lingkup pengembangan akademik ya Pak ya, dalam penyempurnaan regulasi. Kita positive thinking aja. Dari catatan kami sebenarnya saya sepakat dengan step yang sudah ditempuh oleh pemerintah kita ya, Presiden Jokowi. Beliau memulai dari lingkup dirinya sendiri, dalam hal ini birokrasi. Beliau menggelorakan program Satu Data dalam lingkup birokrasi. Beliau itu sudah launching itu 2015 kalau saya tidak salah, yang mana semua data-data data-data pemerintahan itu disatukan dalam satu konsep, sehingga nanti apabila ada lini per lini dari kementerian membutuhkan support terkait dengan data dari lini lain kementerian lain, maka akses untuk memperoleh itu bisa dapat diperoleh dengan cepat, dan itu merupakan tindak lanjut dari RUU PDP. Itu beliau juga concern ya. Saya sepakat juga dengan langkah dari beliau, diawali dengan program Satu Data di lingkungan mereka sendiri, yaitu birokrasi, baru mereka masuk ke RUU PDP. Kalau Pak Michael tanya sedikit terkait dengan konsep RUU PDP sendiri, saya secara garis besar memang banyak memberikan kritik kepada RUU ini. Mungkin memang tarik ulur terkait dengan politisnya cukup tinggi ya, siapa pihak yang berhak mengelola nantinya. Kalau kami lihat memang saya lebih sepakat ini semua diintegrasikan terkait dengan data. Baik yang kayak Pak Michael bilang tadi, apakah perbankan tetap dipisah, kesehatan. Kalau saya lihat dari pemerintah kita sendiri, mereka maunya ini diintegrasikan dalam satu sistem. Karena mereka kan launching apa yang namanya program NIK elektronik. Jadi nanti itu akan bersinggungan dengan imigrasi, SIM, dan lain sebagainya. Tahapan-tahapan ini ditentukan merupakan tindak lanjut dari program Satu Data tadi. Jadi saya supaya lebih aman, memang ini dibuat dalam satu sistem saja, Pak Michael. Ya, dan pengawasannya jangan di OJK lagi kalau saya pribadi. Jangan di OJK lagi. Bukan didirikan ya, ada semacam badan yang mungkin bisa diberdayakan yang sudah ada, misalnya nih badan cyber ya, badan cyber bisa pihak yang kira-kira ditugaskan untuk memberikan tanggung jawab terkait dengan pengelolaan data ini. Kalau diberikan kepada OJK lagi, saya rasa mereka nggak sanggup karena satu entitas saja itu bisa bersinggungan dengan 8 atau 9 yang saya teliti terkait dengan data, mulai dari perbankan, mulai dari seluler, kesehatan, imigrasi, SIM, lalu lintas keuangan, baik itu dalam bentuk perbankan secara umum, konvensional ya, baik yang syariah maupun wakaf. Kalau kita yang ada musuh itu ada 9 minimum. Jadi memang perlu badan khusus yang mengawasi ini supaya pengawasan terkait dengan data ini bisa diawasi dengan lebih optimal. Itu menurut saya, Pak Michael. Ya. Jadi luas banget ya. Mestinya kalau kita ngomong ini peraturannya memang sudah ada yang terkait dengan perbankan, kesehatan dan lain-lain ya. Tapi juga balik lagi ke badannya ya. Kalau kita sudah punya peraturannya, kita sudah misalkan ditok nanti sah. Nah sekarang tugasnya nanti buat pemerintah badannya ini gimana gitu ya, karena balik lagi enforcement dan otoritasnya ini juga penting gitu ya. Nah tapi kalau kita mau bahas itu mungkin bisa jadi berepisode-episode nanti podcastnya ini ya. Jadi mungkin tadi sudah kita bahas masalah teorinya, apa sih data pribadi, apa sih hak kita, bagaimana kurang lebih peraturannya. Sekarang kita bahas yang seru ini, kita bahas prakteknya. Nah ini kebetulan kan teman-teman di sini semua juga praktisi semua kan ya. Mungkin saya mau nanya ke siapa dulu nih anaknya, Bu Catherine dulu atau Pak Diki dulu mungkin terkait dengan praktek sehari-harinya. Mungkin Bu Catherine dulu ya. Oke. Kalau praktek sehari-hari, kalau ini mungkin sharing sedikit ya. Kalau di kantor saya, memang karena kita itu banyak banyak bekerja hybrid ya. Terus kan mobilitasnya tinggi gitu ya.
Jadi kalau di kantor kita itu memang kita integrate satu sistem internal online, which is untuk sharing data itu semuanya secure dan memang hanya boleh dipergunakan oleh tim-tim internal sesuai dengan hak akses yang kita udah atur dari awal. Nah, ini pengalaman menarik sebenarnya Pak Michael saat kantor kita dirikan dan banyak saat itu kita berdiri nggak ada ini istilah-istilah bagaimana data pribadi ya. Zaman-zaman itu ya mungkin 5-6 tahun lalu kan e-commerce ya yang sangat booming ya, toko online. Which is konsumen terbesarnya toko online itu sebenarnya ibu-ibu gitu ya. Woman lah ya, cewek-cewek gitu. Nah ini kan kalau kita lihat saat itu, waduh gampang sekali orang isi NIK untuk mendaftar sebagai pembeli gitu ya, ataupun mereka mau menjual di toko online tadi. Nah ngelihat situasi ini tuh kita juga banyak klien yang kita temuin saat itu, kok mereka gampang banget ya ngirimin ke kita, tolong dong kita mau di review sebuah let's say perjanjian. Ada WA nggak? Saya lebih nyaman kirim via WA deh daripada kirim via email gitu. Nah itu jadi satu pertimbangan kita waktu kita mendirikan kantor ini. Ada best practice yang kita bisa terapkan internal sebenarnya bagaimana alur transferring data itu tadi bisa kita atur. Sehingga kita memang di kantor menciptakan sebuah pengelolaan data internal yang which is bisa dipakai oleh semua tim aja sesuai hak aksesnya. Nah, yang menarik terhadap praktek sehari-hari itu karena kita sebagai corporate legal secretary ya, kita juga handle compliance, kita juga bantu klien dalam persiapan sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi mereka. Itu yang menarik ya kayak tadi dari awal, mereka nggak paham apa sih yang mau kita kelola untuk keamanan informasi gitu. Nah ini seru. Jadi pada saat kita ketemu mereka, apa yang kalian mau kelola? Apa sih scope sistem keamanan informasinya? Itu nggak ada yang bisa, tidak semua bisnis meskipun mereka memang let's say secara teknologi jago gitu ya. Orang-orang ya quote-unquote IT base, IT developer itu nggak paham bagaimana sih sebenarnya membangun sebuah tata kelola dan ruang lingkup apa yang kita mau jaga terhadap informasi ini. Nah ini menarik banget. Dari sekian banyak yang kita bantu, rata-rata itu untuk mendefinisikan itu aja itu tidak mudah. Ya, jadi banget. Kadang mungkin tahu ya kewajibannya kayak begini, tapi mulai dari mananya itu ya yang bingung ya. Kalau dari sisi IT, Pak Michael taunya development, betul, programming, gitu ya. Jadi pada saat sebenarnya sebuah source code atau whatever it is lah, itu sebenarnya bisa dikelola, itu mereka nggak merasa itu perlu dikelola. Jadi sebagai internal auditor tuh kita suka menemukan itu. Oh oke, baik. Nah ini tadi ya kalau kita bicara awareness, saya sih bener-bener sih agak agak merasa oke, kita kayaknya kurikulum terhadap IT ini di university atau mungkin di SMK yang ada ini ya, multimedia dan lain-lain. Itu perlu banget sih diajarin soal tata kelola internal ini terhadap pengelolaan informasi, karena itu dasarnya biar mereka aware. Karena IT itu menguasai dunia loh. Kalau mereka itu semua data kan mereka yang apalagi programming, bener nggak Pak Diki, Pak Satria ya? Ya, gimana nih tanggapannya Pak Diki? Betul. Di fintech itu nggak ada IT, nggak jalan sistem. Iya kan? Mungkin saya ke Pak Diki dulu ya. Gimana tanggapannya Pak Diki nih? Ya memang dibilang apa, software is gonna eat the world ya, software wins lah. Saya sebenarnya kalau untuk penerapan ya, kita melihatnya di Indonesia sendiri kan RUU PDP-nya juga belum keluar ya. Di European Union pun GDPR juga butuh waktu yang cukup lama. Dan interestingly kalau kita lihat sebenarnya di Amerika kan tidak terlalu ada. Jadi EU menjadi gold standard because itu yang paling memperhatikan hak-hak pribadi, hak-hak individu sebagai pemilik data pribadi. Nah di Indonesia untuk penerapannya sih kebetulan di kami, baik saya di company ataupun nanti ke depannya untuk asosiasi, untuk rekan-rekan fintech yang lain ya. Memang kita sadar untuk beberapa perusahaan jenis industri fintech, beberapa sudah harus menerapkan ISO 27001. Jadi secara tidak langsung sebenarnya untuk keamanan dan mereka sudah terbiasa lah harus bisa mengklasifikasi data seperti apa, yang mana yang harus dijaga, yang mana yang memang boleh beredar secara umum. Namun mungkin kita kalau boleh kita mundur satu lagi, yang perlu kita berikan itu adalah pengertian kan, konsepnya dulu, konseptualnya. Konseptualnya adalah bahwa kalau saya guiding principle-nya sih simple sih.
mau nggak kalau data kita pribadi diperlakukan dengan cara kita memperlakukan data pribadi customer kita. Ya, memang belum ada. Ini kan tantangannya gini ya. Banyak sekali orang bilang ngapain saya melakukan hal ini. Kalau sekarang belum ada RUU, belum ada undang-undangnya. Saya tidak salah. Benar, tidak salah secara hukum itu benar. Tapi bukan berarti tidak salah secara akal waras. Kita kan melihatnya begitu ya. Apakah memang kita mau melakukan seperti ini? Dan sebenarnya kalau sekarang mindset yang kita terapkan juga adalah kalau kita sudah mulai mencoba menerapkan, ya mungkin belum bisa 100% lah. Saya nggak bilang kita bisa 100%, tapi kita mencoba mengarahkan ke arah sana. Kenapa? Satu, ketika memang nanti UU PDP-nya keluar, otomatis kita udah ada progres ya, jadi nggak mulai dari nol. Nah, kalau kita lihat misalnya contohnya di Thailand sendiri kan juga PDPA-nya juga sudah dimundur 2 tahun ya gara-gara COVID. Tapi alasan dari industri dan sudah pasti nih industri pasti akan mengeluarkan alasan yang sama. Ini biayanya terlalu besar untuk kami bisa menjaga seperti ini dan lain-lain. Gitu. But kalau kita melihatnya it's the cost of doing business. Kalau kita memang benar-benar semua perusahaan startup ataupun fintech ini teknologi ya. Seperti tadi Bu Catherine bilang, teknologi ini kan harusnya pintar-pintar nih. Ya kalau ada tantangan, ada regulasi, itu hanyalah sebuah problem, pertanyaan yang harus kita jawab. Gitu. Bukan berarti nggak bisa dilakukan. Ya kita pintar-pintarnya lah nyari jalan keluarnya. Gitu. Dan sebenarnya saat ini kalau kita sudah bisa menerapkan perlindungan data pribadi dengan baik, ya mungkin belum benar secara 100%, kita bisa bilang kan ke customer kita bahwa kita sudah mencoba melakukan hal-hal seperti ini. Kita sudah head start nih, kita sudah menjelaskan, pastinya itu juga akan menciptakan rasa percaya diri, rasa percaya dari konsumen kita kepada platformnya itu sendiri kan. Jadi sebagai suatu investment juga ya. Betul, ya wah mereka tidak diwajibkan, tetapi mereka mau melakukan hal ini, tentunya pasti akan menciptakan rasa percaya terhadap perusahaan tersebut. Jadi compliance yang biasanya dianggap sebagai sesuatu inconvenience ya. Mungkin Bu Catherine tahu lah sebagai auditor gitu kan. Kita bilangnya sekarang, how do you turn compliance into a competitive edge? Ya kan? Jangan biarkan compliance ini, ngerepotin nih. Kalau auditor datang, bisa nggak? Yang mestinya kalau dulu kan nggak bisa menghindar gitu ya. Kalau sekarang, online aja deh, nggak pengen ketemu gitu. Bagaimana kita bisa mengubah mindset tersebut agar kebutuhan kita memenuhi suatu standar itu menjadi competitive edge. Seperti itu. Nah, mungkin saya ke Pak Satria ya. Gimana nih Pak Satria pendapatnya? Kalau dari praktek mungkin kurang lebih kan tadi kita sudah belajar dari Bu Catherine dan Pak Diki ya. Nah, kalau dari Pak Satria mungkin bisa di-sharing dikit mungkin pengalaman klien-kliennya atau mungkin pernah melakukan suatu enforcement di sini. Gimana Pak? Ya baik, saya sepakat sekali Pak Michael. Saya bicara dari law enforcement-nya aja, nggak masuk ke ranah tataran teknologi ya. Saya betul-betul buta itu Pak terkait dengan teknologi fintech ini ya. Mungkin kalau boleh saya tambahin sedikit, kita kalau ngomong data pribadi ini, apalagi dulu saya waktu ikut join, mungkin ini Pak Satria juga sama, kita kan sebagai lawyer ya. Waktu kita ikut pelatihan tentang pelindungan data pribadi, dikira loh kamu ngambil bidang IT juga sekarang loh. Bukan ini bukan kita pelajari sistemnya ya. Jadi bukan kita mempelajari kayak semacam firewall segala macam gitu ya. Tapi kita belajar lebih ke compliance-nya gitu kan ya Pak Satria ya. Jadi ketika saya melakukan penelitian ke OJK sendiri, OJK itu menganggap data ini apabila dalam lingkup perlindungan hukumnya itu ada di tataran delik aduan Pak Michael. Jadi ketika kami melakukan penelitian ke OJK tahun 2019 ke 2020, 2 bulan sebelum pandemi diumumkan sebagai wabah pandemi dunia ya, itu bulan 1 saya ingat betul. Saya lihat data di sana, masyarakat dan badan usaha yang melaporkan terkait dengan pelanggaran data ini hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Kenapa? Mereka menganggap ini hanya ajang ya, mungkin mereka menilai ini nilai ekonominya belum ada. Jadi lebih besar kerugian apabila melaporkan, tidak mau repot mungkin ya, daripada keuntungan yang diterima.
Nah, itu yang data yang kami peroleh dari OJK pada saat kami melakukan penelitian 2019-2020. Ini tentu kan berkaitan dengan regulasi dan regulator. Nah, apabila kita berangkat dari regulasi, maka seandainya PDP ini nanti terbit, tolong ini ditempatkan bukan pada ranah delik aduan, tapi ini adalah delik umum yang mana tujuannya supaya bisa mengcover apabila nanti aparatur-aparatur yang berkaitan dengan proses penegakan hukum ini bisa bertindak terlebih dahulu tanpa adanya aduan dari korban. Ini harus bisa menjadi catatan kita. Yang pertama. Yang kedua, itu tadi berikan mandat kepada badan tersendiri, jangan lagi digabung dengan OJK, supaya proses pengawasan bisa lebih optimal. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini bagaimana dengan proses pemberian efek jera, baik kepada pengelola, baik kepada pengguna, baik kepada pihak penyedia. Nah, ini adalah 3 aspek yang tentunya harus memiliki sinkronisasi dan kerjasama yang erat antara satu dengan yang lain. Contoh yang saya sudah sampaikan sebelumnya, kita pergi ke kafe tersebut menyediakan fasilitas WiFi gratis. Nah, ketika kita meminta username dan password dari WiFi tersebut, maka kita akan masuk ke domain WiFi tersebut. Ketika kita masuk ke sana, maka seharusnya penyedia WiFi itu harus bertanggung jawab akan keamanan akses yang mereka berikan kepada pengguna. Tidak cukup hanya penyediaan jasanya saja. Mereka tidak boleh lepas tangan. Jadi apabila nanti terjadi pembobolan, misalnya Bu Catherine masuk melakukan audit, di mana sebenarnya data ini bisa diperoleh atau dibobol, dan ketemulah di kafe tadi, maka harus ada dilakukan penindakan terhadap pihak penyedia. Jadi tidak cukup hanya kepada awareness kepada pihak pengguna. Jadi pihak penyedia juga harus betul-betul diberikan pemahaman bahwasanya mereka tidak cukup hanya menyediakan saja. Setelah menyediakan, kalian harus bisa memastikan bahwa ini memang betul-betul safe, betul-betul aman digunakan oleh tamu-tamu kafe tersebut. Nah, jadi yang keempat, apabila ini sudah dilakukan dan ada unsur kesengajaan memang untuk membobol, maka baru masuk ranah efek jerahnya. Apakah kalau dalam RUU PDP, mungkin Pak Michael sudah tahu, Bu Catherine dan Pak Diki, ini kan hanya denda ya. Saya kemarin sudah mengusulkan ini untuk dipidana, ya, dipidana. Ya, kenapa? Karena memang kita sekarang kan statistik penduduk kita ada di 320 juta, ya, 320 juta. Kalau kita masuk lebih dalam lagi, kalau ini 320 juta ini dipergunakan dengan optimal, tentunya seperti dikatakan Bu Catherine tadi, ada pemetaan terkait dengan demografi, kebutuhan terkait dengan pangan, kebutuhan terkait dengan sandang, kebutuhan terkait dengan papan, ini bisa dipetakan dengan mudah. Ya, ini berkaitan dengan keamanan negara juga. Makanya saya sangat setuju apabila ada badan sendiri yang diberikan mandat untuk mengelola ini. Saya cocoknya ke badan cyber ya, supaya ya pemerintah itu bisa satu melakukan penghematan ya, tidak memerlukan badan baru, tidak mengeluarkan dana baru terkait dengan nomenklatur badan baru, sehingga semua dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Kira-kira begitu Pak Michael. Oke, jadi balik lagi, walaupun sudah ada aturannya, sudah ada awareness, tapi kalau tanpa badan dan tanpa efek jera atau konsekuensi yang konkret gitu juga susah ya nanti penerapannya gitu ya, mungkin ya Pak Satria ya. Nah, mungkin saya kembali lagi ke Pak Diki dan Bu Catherine. Tadi sempat disinggung masalah ISO ya. Nah, mungkin bisa dijelasin sedikit ini, gimana sih standarnya dan gimana sih caranya untuk dapat ISO-nya ini? Investor pasti sudah dapat. bahkan mungkin bukan cuma 27001, mungkin ada ISO yang lain. Kalau ISO 27001 ini kan seperti tadi Pak Diki sempat sampaikan, sebenarnya tidak tertulis di dalam sebuah peraturan atau undang-undang atau apapun yang disyaratkan oleh, let's say dalam hal ini mungkin fintech oleh OJK gitu ya.
atau mungkin oleh Kominfo gitu ya sebagai penyelenggara sistem elektronik ya di bawah peraturan Kominfo. Karena balik lagi ISO ini sifatnya kayak sertifikasi ya, bukan izin ya. Itu sifatnya betul. Itu sifatnya sebagai ini apa ya, kerelaan kita sebagai pelaku usaha, yaitu tadi untuk kepentingan memberikan another trust gitu kepada si pelanggan customer kita gitu ya. Nah, kalau 27001 ini memang dia lebih menekankan ke sistem manajemen keamanan informasi, itu bagaimana kita manage, bagaimana kita kelola, bagaimana kita atur, bagaimana kita bisa mengidentifikasi resiko, bagaimana kita bisa menciptakan recovery plan terhadap sistem-sistem teknologi yang kita pakai, salah satunya yaitu ya pengelolaan server, proses backup, proxy dan lain-lain, firewall dan ya hal teknis seperti itu. Untuk memperoleh ya memang mengikuti standar, tentu harus comply terhadap standar ISO-nya sendiri. Itu ada 10 klausul yang harus diatur di internal sehingga itu menjadi bahan audit oleh auditor nanti. Seperti itu. Cuman ya itu tadi Pak yang saya bilang, susah kalau memang kita itu tidak paham guidance-nya ya. Jadi jadinya nanti melebar kemana-mana sebenarnya. Jadi konteksnya 27001 ini sebenarnya lebih kepada ya gimana kita kelola internal information aja. Tapi bukan hanya kepada eksternal, tetapi justru internal. Jadi berapa departemen itu harus saling ngatur nih hak aksesnya. Kita harus menunjuk satu orang sebagai manajemen representatif yang menjadi person on duty yang mempunyai hak akses tertinggi, yang bisa yaitu memberikan mungkin di beberapa fintech even IT programmer aja dia nggak punya akses terhadap let's say data keuangan, dia nggak punya akses let's say terhadap data karyawan gitu, dia cuma punya akses ya untuk departemen dia saja. Nah itu konteks 27001 itu seperti itu. Bagaimana sih kita internal auditor melihat apa yang kalian terapkan, apakah sudah sesuai dengan standar ISO-nya, atau ada tambahan-tambahan lain dengan peraturan-peraturan lain yang di-combine untuk mengelola dan menciptakan sistem manajemennya. Seperti itu sih. Ya, seperti mungkin itu. saya ke Pak Diki ya. Nah, Pak Diki ini kan sebagai salah satu entitas yang sudah mendapatkan ISO tersebut ya. Nah, mungkin bisa sharing Pak pengalamannya gimana waktu itu, sesulit apa untuk dapat sertifikasi ISO-nya itu Pak? Ya, jadi memang prosesnya kita cukup. Ya, kita dapat ISO 27001 itu kalau Investri di 2018. Ya, 2018. Nah, memang prosesnya kita mulai dari 2017. Mengapa, kalau boleh dianggap, apakah itu lama? Ya, enggak juga. Kalau dibandingkan perusahaan-perusahaan yang mendapatkan ISO 27001 pada masa itu, kita sebenarnya cukup cepat. Tetapi kalau dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang sekarang yang mengejar ISO 27001, itu mungkin kita agak lama, karena kita butuh 6-7 bulan ya. Karena sekarang ini memang untuk ISO 27001 itu sudah menjadi salah satu persyaratan untuk dua tipe industri ini. Satu untuk yang peer-to-peer lending, dua untuk yang innovative credit scoring. Jadi dua klaster tersebut perusahaannya harus memiliki ISO 27001. Kalau prosesnya sih saya rasa pasti kita selalu melihatnya gini ya. Proses itu selalu ada tiga ya. Sosialisasi, edukasi, sertifikasi. Sosialisasi pertama tentunya kita mencoba mempelajari terlebih dahulu apa sih sebenarnya ISO 27001 itu sendiri, lalu kita sosialisasikan kepada seluruh jajaran pegawai dari Investri itu. Lalu kalau untuk edukasinya, istilah kita mulai engage, kita kerjasama dengan partner ya, kita melakukan trainingnya itu kita di awal itu sampai 3 batch dan satu batch itu dapat 3 training, jadi total kita mengadakan 9 training karena cukup banyak katanya kalau digabung yang ada mungkin semuanya jadi puyeng, sakit semua bisa kepalanya ya. Imunnya turun. Jadi memang dipecah-pecah selama kurang lebih 2 bulan. Jadi ada training, istirahat 2 minggu, training lagi, istirahat 2 minggu, training lagi gitu. Dan ada 3 batch. Setelah semuanya sudah melalui prosesnya tersebut, memang kita melakukan yang namanya sertifikasi. Sertifikasi ini sebenarnya
ya bukan sertifikasi nasional ya, tapi lebih ke arah kita sertifikasi itu untuk ngetes ya, ngetes apakah memang tim kita sudah memahami konsep dari ISO 27001 sendiri, 27001, dan juga bisa melakukan tugas-tugas dari internal auditor, karena ujung-ujungnya yang kita perlu lakukan adalah internal audit ya. Nah setelah itu selesai, memang barulah kita melakukan internal audit, dan kita baru engage dengan badan sertifikasi untuk ISO 27001. Kenapa kita melakukan proses ini semua dahulu? Karena ya tentunya kita juga deg-degan, karena kalau ISO 27001 audit, nah ada major finding, otomatis kita akan mundur, tidak boleh langsung, kan? Kalau minor masih bisa langsung dapat sertifikasi. Sehingga memang kita ingin memastikan terlebih dahulu bahwa internally kita memiliki tim dan juga tim yang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk menerapkan ISO 27001 dan melakukan auditnya. Tentunya itu inisialnya. Secara kalau sekarang sudah berjalan ya, kita sudah 4 kali diaudit, jadi udah resertifikasi yang pertama di tahun ketiga, dan tiap tahunnya kita terus melakukan training tersebut, tapi sekarang kita sudah in-house. Kenapa? Jadi kalau dahulu engage dengan vendor, tapi kita melihat karena saking seringnya, jadi mendingan kita train the trainer aja lah. Jadi kita memang punya in-house team yang memang fokusnya adalah ISO 27001, di mana memang ya mereka memiliki kemampuan untuk membuat materi trainingnya itu sendiri. Dan kenapa itu harus selalu diadakan ya, balik lagi ya, kalau di perusahaan, terutama di perusahaan tech sekarang ini yang kita dianggap startup ataupun tech, itu turnover-nya kan cukup tinggi ya. Jadi orang-orang yang sudah di training, sudah bisa melakukan internal audit, mereka resign, pindah ke tempat lain. Ya otomatis kita masih nyari orang baru lagi dan kita training lagi. Jadi kira-kira seperti itu sih. Ya kalau prosesnya, kalau di kami. Mungkin bagi teman-teman pelaku usaha atau bahkan akademisi yang tertarik untuk belajar mengenai data pribadi, pelindungan data pribadi lebih lanjut, atau bahkan mungkin ingin menjadi seorang data protection officer, jangan ragu-ragu untuk follow ke Asosiasi Profesional Privasi Data Indonesia atau APPDI ya. Bisa di-follow Instagramnya appdi.dpo, dan juga bisa di websitenya mendaftar sebagai anggota juga. Seperti kita ini semuanya anggota dari APPDI ya. Terima kasih pada APPDI atas kesempatannya bagi kita sudah dibantu untuk difasilitasi untuk membuat podcast ini ya. Dan juga bagi teman-teman yang tertarik untuk jadi DPO atau pejabat pelindungan data ya, Data Protection Officer, nanti APPDI akan mengadakan pelatihan dan sertifikasi pada tanggal ini. Jadi bagi teman-teman yang tertarik bisa join di APPDI, dan juga jangan lupa follow di APPDI ya. Jadi siapa tahu nanti ada pelatihan-pelatihan yang wave atau batch berikutnya bisa langsung ikut. Kalau Anda adalah pelanggan Anda sendiri dan kebetulan database Anda itu bocor ya, diambil oleh pihak yang tidak memiliki yang tidak berhak, bagaimana perasaan Anda gitu? Merasa itu juga nggak penting lah saya urus, orang saya juga tiba-tiba di-terminate gitu ya, bisa saja. Mengerikan gitu kalau dialami oleh korban-korban lain.